Shalom, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Saudara, kita kembali belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini dan bagaimana kita menang atas segala kehidupan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Lalu dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa Allah mengusir manusia dari Taman Eden, dikembalikan ke tempat di mana ia berada untuk mengusahakan tempat tersebut. Apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa kita ini sebenarnya memang manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Kita ini sebenarnya adalah orang yang biasa, tetapi pada sebuah kesempatan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengurus pekerjaan yang Tuhan mau kita mengerjakannya. Jadi apa yang kita pelajari di sini adalah bahwa kita orang yang biasa saja, tetapi ketika kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, kita bisa memperoleh sebuah kehormatan di mana Tuhan mempercayai kita. Karena itulah kita perlu mengerti bahwa sebenarnya kehidupan kita ini betul-betul bergantung daripada Tuhan. Seperti Daud yang senantiasa berkata bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Sampai ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran. Nah, Daud sungguh-sungguh mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan kepercayaan, itu berasal daripada Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa bagian dan warisanku itu adalah Tuhan. Tuhan, engkaulah warisanku, engkaulah bagianku. Sehingga segala sesuatu yang terjadi kepadaku, bagianku itu diberikan tempat-tempat yang terbaik. Sehingga dia boleh mengatakan bahwa Tuhan tidak ada yang terbaik selain daripada Engkau. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Kita mengucap syukur bahwa kehidupan kita ini baik. Kita mengucap syukur bahwa kehidupan kita ini dipelihara dan mengalami sesuatu yang baik. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu semua adalah karena cinta Tuhan. Dan itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Karena kita ini sebenarnya adalah manusia biasa. Tetapi ketika kita menolak mengaku itu berasal daripada Tuhan, ketika kita menyombongkan diri, ketika kita tidak mengakui kekuasaan Tuhan, ketika kita mengambil alih kendali itu menjadi diri kita sendiri, mengakibatkan sebuah dosa, akhirnya Tuhan mengusir kita daripada tempat yang dimana Tuhan mempercayakan kita sesuatu. Kita diberikan dan dikembalikan kepada tempat yang semula. Selalu perkataan, ingatlah dari mana kamu berasal. Ketika engkau mengingat dari mana kamu berasal, sampai dengan detik hari ini, engkau akan mengucap syukur dan akan takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak mengingat daripada mana kamu berasal, kita mulai menyombongkan diri. Kita mulai mengakui kekuasaan kita dan kita mau diri kita yang dipuji, diagungkan dan diakui. Sehingga ketika mulai sombong, ketika kita mulai menginginkan sebuah pujian dari kehidupan kita sendiri, bukannya Tuhan yang dipuji. Tuhan mendepak kita dan mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Saya tahu kita semua tidak mau terjadi seperti itu. Tapi contoh daripada Adam dan Hawa memberikan gambaran kepada kita bahwa berhati-hatilah kamu sebagai manusia, sebagai pribadi yang sebenarnya kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kepercayaan Tuhan, Tuhan menempatkanmu di Taman Eden untuk mengurus Taman Eden dan mengusahakannya. Kita saat ini mungkin berada dalam posisi yang baik. Kita mengucap syukur. Mari kita pertahankan itu. Saudara, warisan kita dan rencana Tuhan buat kita sebenarnya adalah baik semata-mata. Dan tentang hal itu saudara selalu berkata, amin. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bagaimana masa depan yang direncanakan Tuhan itu menjadi bagian kita sampai kita berakhir dalam kehidupan kita, itu tergantung daripada saudara dan saya untuk menjaganya. Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu,
bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kehormatan. Kehormatan itu berasal daripada Dia. Kita harus mengakui Dia. Kita harus menyembah Dia. Kita harus memuji Dia. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa dan orang-orang Israel bahwa mereka akan menduduki sebuah tanah Kanaan. Lalu Musa sudah meninggal. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah meninggal. Kamu seberangilah sungai Yordan supaya kamu bisa menikmati janji yang diberikan kepada kalian." Dan saudara harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya rancangan Tuhan buat kita itu baik semata-mata dan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh masa depan itu? Bagaimana kita bisa memperoleh janji itu? Dikatakan kita tidak bisa diam saja. Kita harus keluar, kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus tetap selalu berusaha dan memperjuangkan itu sampai itu menjadi milik kita. Kita bergerak dan kita harus merebut janji itu. Yosua pun bergerak dengan orang Israel dan mereka harus menghadapi pertempuran demi pertempuran setiap hari. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita harus menangkan. Kita harus mengalahkannya dan kita harus mengatasinya. Karena kemenangan demi kemenangan, itu akan membawa kita kepada janji yang dimana Tuhan telah tetapkan buat kita. Mungkin kemenangan yang sekarang, menurut saudara ini adalah sebuah titik yang terbaik. Tapi belum tentu kemenangan yang saat ini adalah merupakan tujuan akhir daripada Tuhan. Mungkin kemenangan yang sekarang ini hanyalah sebuah langkah, 1 langkah atau 3 langkah. Dan saudara harus memenangkan lagi yang 10 langkah. Memenangkan lagi 20 langkah. Memenangkan lagi 50 langkah. Baru pada sampai di mana Tuhan memberikan tujuan yang sebenarnya. Pertandingan kita di dalam kekristenan adalah lari maraton, lari jarak jauh. Jadi kita harus bertahan dan harus memenangkan setiap pertandingan demi pertandingan dalam kehidupan kita. Kemenangan kita saat ini tidak boleh membuat kita terlena. Tetapi kemenangan kita hari ini harus tetap kita pertahankan kemenangan selanjutnya. Dan ketika menghadapi persoalan lagi, kita hadapi lagi yang kita menangkan. Sampai kita mengakhiri kehidupan kita dan mengakhiri pertandingan kita. Bahkan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merebut janji yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan sudah menyediakan bagian terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita, bahkan dikatakan dalam 1 Petrus, dikatakan, kamu itu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi artinya ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memulihkan kehormatan kita. Tuhan memulihkan kebanggaan kita. Bahwa dulu Tuhan pernah mempercayakan kepada kita untuk mengurus Taman Eden. Tuhan pun sekarang memanggil kita, engkau adalah imam. Aku percaya untuk mengurus. Untuk berhubungan dengan aku, untuk bersekutu dengan aku. Dan engkau juga raja yang punya otoritas untuk mengurus sebuah kegiatan. Engkau punya otoritas kembali seperti dulu. Kamu adalah imamat yang rajani. Engkau mempunyai sebuah hak. Engkau bersekutu dengan aku. Engkau bisa bergaul dengan aku. Tapi juga engkau diberikan kepercayaan untuk mengurus kembali. Dan itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita adalah imamat yang rajani. Di mana janji-janji Tuhan, bagian yang terbaik yang sebenarnya Tuhan rencanakan buat kita, kita harus kerjakan dengan baik. Kaleb mendapatkan janji daripada Tuhan. Dan Kaleb datang kepada Yosua. Kamu ingat apa yang dijanjikan Musa, yang diperkatakan oleh Musa kepada kami, kepada aku. Dan kamu ketahuilah bahwa aku yang sekarang ini sudah berumur 85 tahun. Tetapi aku masih sekuat seperti pada waktu Musa mengucapkan janji itu kepada aku. Berikanlah Hebron kepada aku. Aku akan merebutnya. Menjadi orang Kristen itu memang tidak mudah. Beriman itu juga tidak mudah. Merebut janji Tuhan itu juga tidak mudah. Saudara harus mempertahankan eksistensi iman saudara. Saudara harus mempertahankan kondisi iman dan pengharapan saudara. Sama seperti pada saat yang dulu. Saudara harus mempertahankan kasih saudara seperti yang semula. Saudara harus mempertahankan pengharapan saudara seperti pada waktu dulu. Bukan cuma pada saat dulu ketika pertama kali melihat firman atau mendengar firman, melihat
janji-janji Tuhan itu dengan berkata, amin, saya percaya. Tapi dalam seiring perjalanan waktu, saudara berjalan bersama Tuhan, banyak janji yang tidak digenapi, yang belum digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi lemah dalam pengharapan, dan saudara tidak semenggebu-gebu yang dulu lagi. Ketika saudara mendengarkan firman dan janji Tuhan, seolah-olah saudara sudah berkata, itu sudah berkali-kali aku dengar. Aku anggap biasa dan angin lalu saja. Itu bukan milik aku, itu mungkin milik orang lain. Tapi yang Tuhan mau adalah sikap kita seperti Kaleb. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar janji, kita menerimanya dengan sukacita. Kita mendengarnya, kita menerimanya dengan sangat baik, dan kita menghidupinya dan mempertahankan itu terus-menerus dalam diri kita. Bahkan seiring waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, iman kita, kesetiaan kita, cinta kita, dan pengharapan kita harus tetap sama seperti awal. Karena kalau kita bisa mempertahankan itu sampai dengan akhirnya, kita masih punya kekuatan untuk merebutnya. Semangat kita dalam mengiring Tuhan harus sama. Ketika kita memiliki sebuah semangat yang sama, kita punya kesempatan untuk merebut janji itu. Ingatlah janji Tuhan yang diucapkan kepada saudara. Mungkin menurut saudara berkata, aku sudah tua, umurku tidak seperti dulu lagi. Lalu sudah berkata, aku tidak sanggup merebut janji itu. Tetapi saudara harus mengerti bahwa Alkitab diberikan untuk memberikan pelajaran bagi kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bahwa janji Tuhan itu tidak akan lalai untuk digenapi. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan mengenapinya. Tapi bagaimana posisi kita, bagaimana kondisi kerohanian kita, bagaimana kondisi iman kita, pada saat titik akhir di mana janji Tuhan itu mau digenapi kepada kita, apakah kita masih mau merebutnya, apakah kita masih mau menjadikan itu sebagai milik kita, tergantung daripada kita. Biarlah iman kita dan pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita masih semangat dan masih mencintai Tuhan, masih mengasihi Tuhan, masih mempercayai Tuhan, sampai umur yang saat ini pun saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara mempercayainya dan saudara mengerjakannya, saya yakin dan percaya Tuhan tidak lalai untuk menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Yang kita tahu adalah Tuhan memberikan bagian terbaik buat kita. Janji Tuhan adalah masa depan yang cerah. Di tengah kesulitan apapun, tergantung daripada kita. Mari kita menangkan pertandingan demi pertandingan iman kita. Mari kita atasi kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyuruh kita untuk maju, meraih janji itu. Dan ketika Tuhan yang berjanji, itu adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Saya yakin, biarlah bagian yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada kita, itu menjadi milik kita. Yang utama adalah sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Minta Tuhan menjadi yang utama bagi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kita ini manusia biasa saja, orang biasa saja. Tapi ketika ada intervensi Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita kembali untuk mengusahakan Taman Eden, di mana Tuhan menempatkan kita pada posisi di mana Tuhan mempercayakan kita, karena didapati bahwa kehidupan kita masih berkenan kepada Dia. Segala yang terbaik, segala yang nampaknya sulit sekalipun, bagi kita untuk diatasi ataupun diraih. Tapi ketika ada intervensi Tuhan, Dia akan menempatkan kita kembali pada posisi yang terbaik. Tapi sebaliknya ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita meremehkan Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan, kita melupakan Tuhan, mungkin posisi kita yang baik, yang dimana Tuhan percayakannya, supaya kita mengusahakan pekerjaan Tuhan terjadi berlipat gandaan, supaya terjadi kerajaan Tuhan semakin diperlebar. Tapi kita tidak mengerjakannya, kita mungkin diusir dan dikembalikan di mana tempat kita berada yang semula. Firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Tapi kita yakin melalui firman Tuhan ini, kita boleh kembali kepada Tuhan dan bangkitkan semangat kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.